Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat. Dok, saya hamil. Tes pack kehamilan saya positif _2. Tapi kenapa kok mens lagi ya dok? Tolong jelaskan. Sebelum saya mencoba menjelaskan kenapa seperti itu, saya mau jelasin dulu bahwa sesungguhnya yang disebut tes pack kehamilan, tanda kutip, itu bukan mendeteksi kehamilan per se, tapi yang dideteksi adalah human chorionic gonadotropin hormone. Hormon ini dihasilkan oleh jaringan yang nantinya akan menjadi plasenta si bayi. Tapi bisa juga dihasilkan oleh lainnya. Akan saya jelaskan nanti. Nah, setelah si sel telur dibuahin oleh sperma, kan akan terjadi pembelahan sel nih. Jadi fuse dulu, gabung, terus pembelah, bla 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 bla. Nah, nanti pada minggu sekitar hari ke-7 setelah pembuahan, itu mulai dihasilkan human chorionic gonadotropin hormone atau HCG lah pendeknya ya. Hormon ini akan meningkat kadarnya sampai sekitar minggu ke-16 kehamilan. Jadi sekitar 3 bulan atau trimester pertama. Setelah itu, meskipun masih hamil, kadarnya akan turun. Itu sebabnya yang namanya tes pack kalau untuk mau mendeteksi kehamilan dipakai di trimester kedua, hasilnya akan negatif. Karena kadar HCG-nya ini sudah rendah. Meskipun itu ibu hamil, perutnya belendung, tapi tes pack-nya bisa negatif kalau melakukannya nggak pas waktunya. Ya. Di lain sisi, tes pack ini bisa positif meskipun tidak terjadi kehamilan. Kenapa? Ini yang kita akan bahas. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan tentang kesehatan semacam ini, bisa komen, tanya aja langsung di komen. Nanti akan saya coba untuk menjelaskan, membahasnya dengan membuatkan video. Cuma mungkin agak ngantri ya. Tapi please, nanyanya yang sifatnya umum-umum aja. Jangan konsultasi di sini. Kenapa? Karena kalau konsultasi itu ada banyak sekali variabel dan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menegakkan diagnosa, dalam menentukan rencana terapi. Nah, yang faktor-faktor variabel-variabel ini sering nggak ketangkep, sering nggak terungkap di forum yang sifatnya umum seperti ini. Apalagi pembahasannya itu sangat-sangat mungkin bisa disalahartikan oleh orang lain yang penyebabnya beda, tapi gejalanya sama, keluhannya sama. Itu bisa banget. Nah, kalau sampai disalahartikan seperti itu, nanti urusannya runyam. Karena yang namanya beda penyebab, beda kondisi, itu penanganannya beda. Ya, jadi please nanyanya yang umum aja, dan penjelasan saya pun bersifat umum. Ini disclaimer saya. Jangan dianggap sebagai konsultasi. Kalau Sobat Sehat butuh saran kesehatan yang sifatnya personal atau konsultasi, saran saya sih udah Sobat Sehat cari aja dokter, konsultasi secara pribadi. Jangan nanya ke Google, jangan nanya ke YouTube, jangan nanya ke Facebook, jangan tanya yang sifatnya umum seperti ini. Forum umum untuk membahas hal yang umum. Oke, sekarang kita masuk ke bahasannya ya. Kenapa tes pack yang positif bisa mens? Jadi, HCG ini akan dihasilkan selama ada jaringan yang menghasilkannya. Regardless itu terbentuk kehamilan atau enggak, terbentuk janin atau enggak, selama jaringan itu ada, dia akan menghasilkan HCG dan akan tertangkap oleh tes pack. Kemungkinan kenapa itu hasilnya positif tapi menstruasi, pertama, memang terjadi kehamilan, tapi perdarahannya adalah implantation bleeding. Jadi implantation bleeding ini adalah perdarahan pada saat si sel telur yang sudah dibuahin, sudah divertilisasi, berusaha membenamkan diri ke dinding rahim untuk bertumbuh kembang selanjutnya. Nah, pada saat masuk implantasi, itu dinding rahim akan berdarah dan keluar lewat jalan lahir ya, kemaluan ya. Jadi seolah-olah seperti mens.
Tapi sebenarnya yang namanya implantation bleeding itu nggak sama dengan menstruasi. Karakteristiknya beda. Satu, jumlahnya. Kalau implantation bleeding itu jumlahnya harusnya nggak sebanyak mens. Yang kedua, durasinya. Kalau implantation bleeding itu adalah berdarah, udah gitu berhenti dia perdarahannya. Sedangkan kalau mens itu dia durasinya beberapa hari. Biasanya antara 3, 4, 5, atau bahkan seminggu. Udah gitu, patternnya. Kalau implantation bleeding biasanya berdarah, udah gitu berhenti. Kalau menstruasi biasanya mulainya sedikit, terus makin lama makin banyak, udah gitu berkurang, terus berhenti. Terus kemungkinan yang kedua adalah ini jaringan sudah terbentuk, HCG-nya sudah naik, tapi si sel telur yang sudah dibuahin ini gagal mengimplantasi. Nggak bisa membenamkan diri di dinding rahim. Entah itu karena misalnya ibunya pakai IUD, entah itu misalnya dinding rahimnya ada jaringan parutnya, mungkin karena dulu pernah ada riwayat dikerok ya, kuret, atau aborsi atau apalah gitu ya. Mungkin juga karena ada riwayat penyakit radang panggul sehingga si dinding rahimnya ini terinflamasi, jadi nggak bisa hostile untuk si sel telur yang ini, bakal janinnya nggak bisa tanam. Jadi banyak kemungkinannya sih yang menyebabkan si sel telur yang sudah dibuahin, yang sudah menghasilkan HCG tapi nggak bisa implantasi. Nah kalau nggak bisa implantasi, lah luruh dong. Kalau luruh ya jadi mens lagi dong. Atau kemungkinan yang ketiga tuh udah terbentuk jaringan yang menghasilkan HCG, HCG-nya udah naik, nih sel telur yang sudah dibuahin bisa mengimplantasi, tapi terjadi keguguran kehamilan muda. Jadi seperti saya bilang tadi, kadar HCG itu akan terus naik di trimester pertama kehamilan. Nah, kalau terjadi keguguran di trimester pertama ini, meskipun kadar HCG-nya masih tinggi, ya udah luruh. Kalau luruh ya terjadi menstruasi sebagaimana biasanya. Jadi itu sebabnya saya bilang bahwa test pack ini menguji kadar HCG, mendeteksi kadar HCG, bukan mendeteksi kehamilan. Pada keguguran di trimester pertama itu sangat-sangat mungkin memang seperti itu. HCG-nya tinggi tapi nggak ada kehamilan dan terjadi menstruasi. Nah, kemungkinan yang lainnya itu adalah kadar HCG-nya tinggi, naik karena pengaruh obat, pengaruh suplemen, pengaruh herbal, jamu, atau substansi apalah gitu ya, yang menyebabkan diproduksinya HCG oleh tubuh meskipun sedang tidak hamil. Jadi dalam keadaan ini mensnya jalan seperti biasa, tapi test pack-nya positif. Itulah hal yang lain-lain itu yang menyebabkan, bukan kehamilan, karena memang nggak ada kehamilan. Nah, terus kemungkinan lainnya yang lebih nggak enak, yang lebih serem adalah adanya tumor atau kanker tertentu. Ini biasanya kita curigain bila kadar HCG-nya tinggi pada orang yang tidak melakukan hubungan seksual atau pada lelaki. Jadi lelaki pun bisa HCG-nya naik. Jadi tumor apa? Kanker apa? Wah, macam-macam. Ada ovarium, ada endometrium, ada kanker payudara, kanker lambung, kanker paru, kanker trophoblastik, multiple myeloma, terus kanker pankreas. Wah, macam-macam lah pokoknya, banyak gitu ya. Jadi pada kondisi-kondisi di mana test pack-nya positif tapi mens, atau lelaki tapi test pack-nya positif, sebaiknya langsung ke dokter aja. Biar kita cari apa sebab sebenarnya. Kalau memang sobat sehat hamil dan memang lagi promil, puji Tuhan, semakin awal sobat sehat dikonfirmasi kehamilannya semakin bagus. Karena pada masa awal kehamilan itu banyak perempuan di Indonesia kekurangan gizi tertentu, nutrisi tertentu. Semakin awal diketahui, dideteksi kehamilannya, semakin awal diberi suplementasi, semakin bagus outcome-nya untuk si janin nanti. Kalau misalnya test pack positif tapi bukan hamil,
ya biar dicari. Kalau perlu diobatin gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Nah terus gimana dong dok mendeteksi kehamilan kalau nggak bisa pakai tespek? Mendeteksi kehamilannya itu yang pastinya itu dengan USG sih biasanya. Kita lihat ini terbentuk nggak kantong kehamilannya, ini terlihat nggak janinnya di dalam, terus ada detak jantungnya nggak gitu. Kalau yang lain-lainnya itu metode nggak langsung, jadi kayak muntah-muntah, morning sickness itu tanda kehamilan, bisa juga tapi bukan tanda pasti gitu ya. Terus kayak gak enak badan, kayak perut terasa begah, kayak payudaranya terasa penuh. Ya bisa juga tanda-tanda, tapi menurut saya itu bukan tanda pasti. Tanda pasti ya itulah, kembali lagi dari hasil USG-nya kelihatan ada janinnya di dalam, jantungnya berdetak. Nah itu menurut saya itu pastinya seperti itu. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat, mencerahkan ya. Jadi Sobat Sehat jangan bingung-bingung lagi, tahu mesti ngapain. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan-bahasan semacam ini, bisa like video saya, lalu subscribe di channel ini dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Supaya kalau nanti saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Salam sehat selalu.